Nah, ini gimana nih cek kabarnya saya? Baik. Sehat? Sudah makan? Belum. Nanti siap istirahat langsung makan kan? Nah, sebelumnya ibu ingin Cahaya memperkenalkan diri dulu biar kita lebih dekat. Nama saya Cahaya Kamila. Saya tinggal di Lambaru. Terus anak ketiga. Dari berapa saudara? Dari 3. Dari 3 saudara. Berarti anak terakhir ya? Ya. Terus dari kelas 1. Berarti ibu Panca ya? Oke, jadi kan kita kan ini melakukan konseling dulu. Jadi selama konseling ini Cahaya boleh cerita apa aja sama ibu. Dan konseling ini sama juga seperti konseling kelompok yang membedakan. Yang konseling kelompok kita kemarin kan menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Kalau sini face to face atau seni-seni tak muka misalnya. Nah, waktunya ini cuma 45 menit. Sesinya jadi gimana Cahaya, kemarin kan ibu ada dengar nih Cahaya ada keluarga ya. Jadi hari ini ibu ingin mendengarkan lebih lanjut. Kan di sini kita ada asas kemarin ya, asas kerahasiaan. Jadi di sini yang kalau misalnya kita ini makin dekat mana cukup kita membuat yang baru dan asas keterbukaan. Di sini Cahaya jangan tutup lagi. Jadi Cahaya di sini terbuka aja sama ibu. Jadi maupun Cahaya cerita apapun ibu dengerin dan ibu harap Cahaya terbuka sama ibu ya. Dan di sini ada asas keterpaksaan. Di sini hidup kan tidak ada paksaan ya. Jadi Cahaya mau sendiri ya. Kita mulai ya sesi curhatnya. Silakan, bagaimana kelanjutan cerita dari konseling kelompok? Kan waktu itu aku bilang harus ngomong sama orang tua. Iya. Kan saya tuh gengsi ngomong itu, jadi nggak ngomong, kayak biasa aja. Tapi masih sering sih dibanding-bandingin gitu. Cuman udah terbiasa jadi udah lumayan. Di sini boleh cerita lebih spesifik lagi nggak? Awalnya dan kemarin kita kan cuma sekilas dan kan hari ini kita buat ini lain ya, sesi lain. Jadi coba ceritakan dari awal pertama, misalnya Cahaya bu keluarga saya gimana, saya anak dari saya saudara dan kelanjutan masalah. Keluarga kami itu keluarga saya Ya. Tipe orang yang kayak apa ya, harus bisa sama kayak kakaknya lah, kayak harus imbang ya, imbang. Sedangkan saya tuh orangnya tuh nggak bisa kayak kakak, jadi kayak beda lah gitu kan. Jadi kakak kan pinter, terus saya tuh bukan nggak pinter tapi nggak bisa aja kayak kakaknya. Jadi mama tuh sering kayak jam kakak lah biar sebagai orang tua gitu. Tapi kan saya pikir lagi emang kurang apa gitu kan. Terus terus kakak yang pertama kan udah kerja, Udah kasih juga ke orang tua ya. Terus saya lihatnya kayak belum bisa kasih ke orang tua juga kan. Udah bu, lewat sembilan dulu. Terus kan kakak saya tuh gimana ya, kurus gitu, sedangkan dia kan berisi. Jadi mama sering kayak sedang ini ikutin kata kamu adanya. Ada nggak kata-kata dari orang tua Cahaya yang mungkin melekat sampai sekarang? Misalnya kata-katanya yang paling menyakitkan buat Cahaya. Apa? saya dan makan. Berarti dengki. Berarti udah ke fisik ya? Maksudnya udah misalnya orang tua Cahaya ini udah mulai menghina, bukan hina sih, lebih ke fisiknya sekarang. Bukan hanya dibandingin dalam hal akademik, tapi juga dibandingin dalam hal fisik. Ya. Terus jadi kan olahraga bu ya. Olahraga tuh Kita kan dia lebih terus pas di selesai olahraga itu saya nggak ada perubahan untuk olahraga. Jadi kita emang kakak Cahaya ini emang kurus-kurus gitu. emang Badannya bagus dua-duanya. Tapi cara kan emang lebih kecil tuh berisi bu, lebih kecil kalau kan terakhir 3 kilo yang gede Udah. kan. Jadi beda sama
mama Cahaya, ibunya Cahaya ini bukan hanya membandingkan saya sama kakaknya, tapi orang kakak-kakaknya juga dibandingin sama orang lain. Jadi emang udah setiap hari dengar omongan yang dibanding-bandingkan ya. Dan itu yang udah itu yang membuat anak mungkin kurang percaya diri ya. Kalau misalnya tanggapan ayahnya nggak ada tanggapan, cuek gitu. Terus ayah kan nggak di rumah, ayah kerja. Jadi nggak, ayah nggak tahu apa-apa. ayah nggak tahu apa. Pernah nggak Cahaya bilang atau cerita sama ayah? Kalau misalnya kakak-kakaknya dekat nggak sama mamanya? Misalnya Deket, kakak yang kedua deket. dekat. Dan ketika pas Cahaya dibandingkan atau kakaknya dibandingkan, dia pernah ngomong nggak sama mamanya? Sama ibu? Nggak pernah juga. Diam doang. Berarti istilahnya yang kalian tangkap di hari itu adalah perbandingan dengan kakak-kakaknya atau sama kawan kakak, misalnya orang lain. Nggak pernah, berarti yang kemarin ibu usulkan untuk Cahaya ngobrol sama mama tuh karena mungkin Cahaya menganggap ini adalah hal biasa yang dilakukan setiap hari oleh orang tua, jadi nggak bisa diajak kompromi lagi ya. Pernah nggak ada pendekatan dari orang tua? Misalnya kan Nggak deket-deket aja Bu. Tapi kalau apa-apa mungkin cerita kayak Bu tadi di sekolah gini doang. Terus punya sepintas pernah nggak kalau misalnya saya sekali boleh kita datang nih temannya bilang, Bu tolong jangan banding-bandingkan saya sama kakak, karena Cahaya punya, kan setiap anak punya kelebihan masing-masing ya kan Cahaya, karena nggak mungkin seorang anak tuh nggak ada kelebihan, pasti ada kelebihan masing-masing. Terus masalah badan juga, posisi Cahaya masih menurut ibu masih anak SMP, masih mungkin belum terlalu soalnya ikutin alur aja, jangan terlalu membebani orang tua saya harus kurus, orang tua saya harus begini, karena posisinya saya masih anak SMA, bukan anak yang udah tamat SMA baru kita misalnya bisa lah kita dengarkan komentar orang tua yang mungkin lebih demi kebaikan kita ya, misalnya suruh badan kecilin lagi karena mungkin biar bagus badannya. Tapi kalau misalnya si Cahaya masih SMA tuh terlalu disuruh banyak bebannya coba pendekatan karena kalau misalnya ibu bandingin Cahaya sama kakak, Cahaya nggak jadi, karena patokan Cahaya sama dirinya seorang kakak, apalagi kakaknya juga ini juga ya, karena dia dibandingkan dengan orang lain yang lebih hebat lagi. Karena ketika anak dibandingkan dengan orang lain itu yang buat anak tuh lagi menganggap malahan orang yang kita percaya adalah seorang ibu yang kita percaya nih, ibu yang kasih motivasi, yang seharusnya mendorong kita untuk jadi lebih baik. Tapi bagi kita jangan sampai kita menganggap ibu kita yang membuat kita yang hancur, karena itu ya lebih kayak kata semangat yang membuat kita yang bersemangat. Jadi boleh yang percaya mungkin dengan Cahaya meluahkan apa yang Cahaya rasakan, mungkin orang tua lama-lama juga belajar, atau orang introspeksi juga masih terlalu ini makanya gini. Kalau boleh tahu orang tua Cahaya mamanya kayak berumah dan mamanya juga anak pertama dari anak kedua yang di 5 tuh ada sukses nggak? yang anak terakhir itu sukses, tapi mama juga dari ibu yang nenek tuh suka gimana ya, tapi kayak lebih sayang ke adik-adiknya daripada mama. Mungkin dari itu juga mungkin dari situ. Terus tuh dulu katanya cerita kalau mau main teman harus siapin dulu semuanya dan sedangkan adik-adiknya tuh main-main kayak gitu. Mama adik anak yang anak pertama tuh cowok. Mungkin di situ juga ya. Bedanya tuh itu 2 tahun. Mungkin mama bawaannya neneknya juga seperti itu. Jadi ketika mamanya udah menikah dan punya keluarga, dia menganggap ada juga kan Cahaya, ada orang tua yang mungkin dia belum puas sama masa remajanya, belum puas sama masa-masanya, tapi ketika dia dihadapkan punya anak,
dia mungkin merasa apa yang dia rasakan apakah mau diturunan ke anaknya. Misalnya dia dulu rasain saya sakit misalnya, apakah dia juga menginginkan anaknya seperti itu sakit juga sama dia. Kalau misalnya kita semakin itu akan berlanjut ke anak. Coba saya ada tanya, mungkin mama juga perlu ngobrol sama kalian. Mungkin dengan mama kayak gitu kan kalian akan dekat sama mama kan saya kan dekat sama ibu-ibu yang lainnya. Jadi kalau dekat sama mungkin dengan ibu ngomong kayak gitu dia merasa kalian dekat sama dia. Coba ada pendekatan, Bu, saya kan gini-gini, tolong Bu jangan bandingin saya sama kakak. Tanpa ibu bandingkan, saya juga sadar kakak lebih dari saya akademiknya, mau badannya. Saya tahu karena saya juga melihat posisinya kakak lebih dari saya. Tapi posisi saya masih anak SMA, masih banyak, maksudnya saya masih banyak waktu untuk mencapai itu. Mungkin satu saat saya yang lebih dari kakak. Tapi kita nggak bisa prediksi ya saya. Coba ngobrol di sana. Karena kalau misalnya Cahaya pendam yang saya rasakan itu jangan sampai Cahaya bisa punya perasaan atau membenci ibunya. Jangan sampai ikuti Cahaya hampir stres nggak di setiap hari di bawah. Dulu tuh pernah kayak kayak pengen foto yang pakai siswa. Iya saya berarti masih sadar kan, masih bisa mengontrol diri. Coba jangan emosi. Karena kalau misalnya kayak gitu lagi, kalau saya pendam hari ini besok itu lagi pendam lagi, jangan sampai yang saya pendam itu jadi trauma bagi saya dan jadi dendam sama orang tua. Karena kayak tadi saya bilang naik setiap hari, mau sayap tangan, itu kan ujungnya efeknya ke saya kan. Karena ibu juga pernah cerita, ibu pernah di posisi pernah mukul tembok karena mungkin dibandingkan dengan hampir sama. Tapi ujungnya pas mungkin pas berani bicara sama orang tua yang itu pas umur pas 3 SMA, mungkin itu butuh berani sih juga. Ibu deketin orang tua dan sekarang ibu udah dekat sama orang tua. Karena apa ibu bilang tadi, kalau misalnya kita nggak ngobrol, orang tua kita menganggap apa yang dia bilang itu yang seperti membandingkan itu hal yang wajar. Karena dia pengennya anak yang dia ini tidak sama dengan kakaknya, makanya dia membandingkan. Mungkin dengan dibandingkan, Cahaya kakak kamu nih dari ini, saya mungkin orang tua menganggap saya akan mengikuti, oh ya kakak aku udah kayak gini ya, berarti saya mau seperti kakak itu. Padahal dia yang ada saya nggak suka dibandingkan. Yang orang tua tangkap saya ketika dibandingkan jadi motivasi bagi saya, bukan jadi beban bagi saya. Makanya coba ngobrol. Mungkin menurut ibu bukan dalam waktu yang dekat, tapi kumpulkan orangnya dulu saya, ajak ngobrolnya biar saya lebih istilahnya lebih tenang, nggak nangis lagi. Daripada kita pendam ayah mau pulang jam berapa? Mungkin malam jam 10. Jadi kalau itu istirahat ya, jadi nggak terlalu beranding gitu. Oh ya, ibu pernah dengar kemarin katanya kakak saya tuh tinggal sama nenek dulu. Ya. Yang nomor 2. Yang dekat paling dekat sama yang nomor 2 tuh. Sebenarnya mama kan sayangnya lebih ke nomor 1 Anak pertamanya. Tapi karena kakak yang kedua udah balik ke sini, terus mungkin kakak yang kedua tuh juga lebih dewasa pemikirannya, jadi mama sering ngomong yang kedua. Kami dua sih kayak sering ngobrol atau sering tanya gitu ya. sedangkannya kan pulang sekolah ke kamar terus tidur, kadang apa langsung ke rumah, jadi jarang ketemu yang ngobrol lama sama orang tuanya ya. Kalau misalnya yang kemarin nomor 2 tuh berapa lama kita sama? dari kecil, dari umur 3 bulan lahir langsung emang udah dibilang kayak tinggal sama aku aja gitu kata sampai kelas sampai mau kuliah
berarti udah lama ya sampai SMP. jumpa sama orang tua pas lebaran Lebaran libur sekolah sering ke sini ke rumah. Berarti ada juga jumpa ya. Berarti ketika kakak yang nomor 2 tuh kuliah di sini, mama saya tuh ibu saya tuh sering ngobrol karena kakaknya lebih dewasa. Terus kakak pernah cerita sama saya juga, dia sempat iri gitu percaya karena setiap dia pulang ke rumah pas masih bilang sama nenekku, terus kayak sering bilang, mbak nih ada mainan baru gitu. Sedangkan dia itu minta sepeda, mama kasih dulu nanti ya Nah, gitu. itu Jadi berarti juga pacar gitu. berarti istilahnya dalam keluarga itu sama-sama iri ya. Sama-sama memiliki keinginan. Kakaknya juga pernah iri sama saya yang apapun saya mau orang tuanya turutin. Tapi ketika kakaknya datang ke sini ke SMA, saya merasa iri sama kakaknya karena mama lebih dekat sama Pinky, lebih dekat sama kakaknya. Karena mungkin seperti dia bilang tadi, kakaknya mungkin pikirannya udah dewasa, udah mulai misalnya udah diajak ngobrol dan mungkin nyambung ketika ngobrol tuh sama mamanya nyambung. Kalau saya tuh masih SMA, jadi mama ibunya pas ngobrol belum harus istilahnya harus filter dulu apa yang kan nggak mungkin ngobrol masalah yang lebih ini maksudnya istilahnya yang diajak jadi kan nggak mungkin ngobrol sama saya misalnya masalah belanja di rumah atau apa ini kan lebih enak ngobrol sama kakak. Jadi coba saya kan ini pulang ke sekolah pramuka, coba malamnya sering balik bareng nggak? Kayak misalnya nonton TV atau apa? Kayak gini bu, pulang malam tuh kayak kumpul tapi kalian sama HP masing-masing gitu. Kadang kalau kumpul pas makan di meja makan. Mesti cuma sekedar itu aja. Kalau kan dekat sama om sering ke rumah, itu baru kayak deket ngomong sama bunda. Saya sering ngomong sama bunda tuh kayak ibu juga sering kayak gitu. Saya ngomong sama bunda, Jadi bunda tanggapan bunda ketika saya ngomong bunda kayak udah deh nggak apa-apa, ibu tuh mungkin juga capek gitu kan, kayak mungkin ibu kayak saya tuh bisa kayak kakak gitu kan katanya. Terus ternyata ibu juga sering curhat ke bunda, ibu pernah curhat kayak capek anak-anak di rumah nih kayak apa sibuk masing-masing kayak gitu. Ibu nggak bisa mama ibunya juga capek karena mungkin dia terlalu dekat sama anaknya. Dia mau pendekatan dia mau pendekatan sama saya sama kakak yang mau dekat semua, tapi posisinya dia udah duluan membandingkan. Mungkin cara pendekatan dia dengan cara dia membandingkan kan saya dekat nih sama mamanya mak kayak gimana ibu kan dia kayak kakak tapi gimana ya, mungkin mamanya pengen ibunya pengen dengan cara itu dekat sama ibunya dengan cara itu. Mungkin dia menganggap yang dia bandingkan itu juga motivasinya jadi motivasi bagi saya, padahal jadi beban bagi saya kan. Coba saya pendekatan orang tua mungkin dengan itu yang kayak bunda bilang, saya bisa dekat sama orang tua dan bisa orang tua bisa menerima saya selama menerima apa yang saya ada, maksudnya badannya, fisiknya, istilahnya kepintaran saya, akademik saya, orang tua bisa menerima kan. Kalau bunda berarti saya sudah cerita sama bunda, berarti bisa istilahnya jangan dipendam. Menurut ibu apapun istilahnya masalah saya, kalau saya percaya sama bunda nih, ceritakan sama bunda, jangan jadi bunda dulu karena untuk kita di umur saya masih 16 tahun ya, masih 16 tahun ini itu menghadapi beban-beban yang orang tua tidak kita tuh termasuk berat di umur segitu. Jadi bisa saya keluarkan rasa atau mau nangis boleh saya keluarin seperti mata saya dalam satu hari itu bisa nangis saja apa nangis saja keluarin semuanya unek-uneknya bisa gitu. Karena kalau kita ada unek-unek kita merasa lebih tenang. Ini pendekatan sama orang tua itu usia di kelas 3 SMA dan sekarang di 2024 dekat, maksudnya udah nggak terlalu dekat sama mungkin posisi kita hampir sama ya, mungkin bedanya dia lebih berat lagi mungkin dibandingkan dengan bapaknya yang tidak masih ibu yang untuk cuma akademik aja karena ibu posisinya ranking terakhir diambil
membackup kita, yang bisa merangkul masalah. Kalau ibu ayah yang ada semuanya, jadi mungkin nggak terlalu stres dan nggak sampai ininya mungkin karena ada ayahnya. Kalau misalnya saya percaya, misalnya ayahnya nggak sempat, saya percaya sama bunda, kita akan bunda udah punya anak, Bunda udah punya anak, tapi masih kecil, masih kecil. Jadi bisa itu ada emak ya, bukan ada kan ada mama kan cowok itu istrinya, berarti deket cewek sama istri. nggak terlalu dekat tapi kadang kalau ini ke rumah bunda sering kayak nongkrong gimana deh kan cerita sampai jam mungkin sampai jam 2 Ditanya kabar lalu jadi saya langsung buatin ya. Satu, terus setidaknya saya tidak menyimpan sendiri perasaan itu, nggak menyimpan sendiri. tapi kayak cerita sama bunda tuh nggak semua bu nggak Yang terlalu dalam. yang mungkin yang saya merasa kayak itu aja yang cerita Berarti yang paling sakit saya kata-kata orang tua yang paling saya sakit itu yang fisik. kayak Nanti kalau ibu saya nggak bersih lagi. nggak tapi dari keluarga bu saya mungkin lumayan lah Masih bagus badannya. kayak misalnya keluar dari kamar kayak oke udah bangun udah kayak Iya, mbak Mbak, ya ya, kayak gitu. aku tuh kayak dikali Dia fisiknya juga fisik sama orang. Mungkin karena kakaknya lebih badannya lebih bagus ya. Jadi orang tuanya kamu harus ikutin kakak kamu gitu. kakak juga aku suka kuliah ke Jerman itu kan mama kayak banggain kakak ke saudara gitu Yang nomor berapa? Nomor dua yang baru kedua aja sudah nanti tanggal 2 di Jerman. yang kemarin itu ada program ke Studi itu ya? jadi pas itu pun pas di lebaran jadi pas lebaran kan keluarga tuh di Dibanggain ya. Terus dia itu ini juga ya. Berarti saya sama kak dekat. lumayan Coba tanya tips-tipsnya biar saya bisa ini sama kak. Kemarin saya ketika di SMP gimana? alhamdulillah di 5 besar terus Lima besar, berarti lumayan juga. Padahal akademiknya nggak meninggal juga ya. Nggak ada pendidikan yang ibu ya. Masih istilahnya masih wajar ya. kan udah ke sama guru juga kan sering buat tugas buat PR di ya akhirnya 3 kalau nggak 2 kalau nggak 3 lagi lupa 4 Paling mentok di situ ya. Lima besar ya. ya 10 besar Berarti nggak jauh-jauh anjlok kali ya akademiknya padahal. Tapi nanti orang tuanya pengen saya lebih. terus mama juga jadi polwan aja gitu karena kan dulu mama pengen jadi polwan tapi kakek bilang nggak usah jadi polwan jadi mama taruh cita-citanya tuh ke saya agak harus jadi polwan ya Beban mamanya yang mungkin kita dari temannya dulu, apa yang dia pengen dulu limpahin ke ya saya. karena kakak nggak mau jadi polwan dia pertama itu pengen jadi polwan tapi nggak lolos di akademik yang kedua emang nggak mau jadi polwan terus saya kan harapan terakhir tuh bang minimal 1 orang bisa lah jadi Bisa. polwan Nanti mama mungkin dia badan saya bagus itu mungkin akademiknya juga ini biar saya bisa mendapatkan cita-cita yang diinginkan. Dari saya sendiri saya cita-cita saya tuh pilot bu tapi waktu cerita sama mama kayak bu pengen pilot lah terus kata mama kayak mau pilot lah ngapain pilot bahaya saya kan suka jalan-jalan nih pengennya kan keliling-keliling negara gitu tapi mama nggak kasih ya kak Berarti paksa untuk bisa jadi polwan dari saya sendiri ada keinginan nggak jadi polisi? Apa yang juga? Berarti kalau misalnya nggak terlalu terpaksa juga ya kalau misalnya gitu. karena udah kayak gitu tahun juga ya Terus berarti akademiknya di ini aja. Akademik berarti mungkin dengan saya ikutin apa yang mama ibunya dan saya pun suka dengan yang mamanya ceritakan dulu. Aku coba ikutin aja. Mungkin dengan itu nanti saya bisa mendapatkan sampai dan nggak jadi sama kakak-kakaknya. Dan mungkin saya bisa jadi orang yang bisa dibanggakan sama ibunya. Apa yang fungsinya dia pengen dulu bisa saya capai. Mungkin itu yang bisa didekatkan dengan ibu. Dan menurut ibu ketika makan atau ketika di
ajak bercanda orang tuanya atau ajak kakaknya, istilahnya ngobrol atau tanya kayak yang kan sih, enaknya hari ini makan apa, pokoknya ada lah yang Cahaya istilahnya yang bisa membangkitkan suasana di ruang makan tuh biar nggak terlalu diam. Karena kan kalau misalnya yang ibu dengar tadi, ibunya Cahaya pernah cerita sama bundanya kalau anaknya susah diajak ngobrol ya karena lalai sama mati. Ya, kakak kan sering keluar kayak ke perpus pas kuliah, anaknya kan pulangnya sore ke SMP tuh, Jadi dia rumah sendiri. terus kan rumah berantakan, kami kan pulang ke rumah kan dengan keadaan capek juga bu, jadi kayak langsung tidur kayak gitu, jadi terus kerjaan rumah tuh pada numpuk gitu bang, jadi mama kayak anak-anak ini kayak lalai sendiri gitu, jadi rumah nggak ada. Jadi rumahnya kerjain sendiri sama juga. Mungkin posisinya juga capek ngapain tugas rumah tiap hari dengan ngulang-ngulang itu lagi. Seperti yang tahu sebelum menikah juga mengerjakan dia kan, mungkin mama bisa udah capek juga. Makanya ketika Cahaya ini dilimpahin capeknya tuh dengan cara melalui atau misalnya dia nggak merepet hal lain, bukan merepet sih, lebih dibandingkan Cahaya dengan ada lagi yang saya ini yang mama kan waktu itu pernah bilang jangan kuliah kan, karena mungkin mama nggak sanggup, tapi mama juga bilang waktu itu baru aja bilang kuliah aja gitu, jadi saya bingung saya kuliah apa enggak gitu. tadi kan mama ada bilang saya selama sekolah nggak usah kuliah kan, Tapi kemudian kayak sambil kuliah sambil tes gitu. Jadi kalau nggak lewat di kawan, jadi saya bisa lanjut kuliah gitu katanya. Berarti saya tidak takut membebani gitu. berarti ketika orang tua udah bilang Cahaya kuliah, orang tua udah tahu nih istilahnya apa yang akan dia ini, berarti dia udah siapin uang untuk Cahaya. Tapi ibu bukan ibu lagi yang membayarin, tapi nanti kakak gitu. Jadi mungkin nanti bakal kerja gitu kan. Berarti yang ini kakak mungkin kakaknya udah main juga uang. Jadi kan orang tua kan tahu nih, oh ketika dia nyuruh Cahaya untuk kuliah berarti dia udah ada pegangan atau dia ada bantuan dari kakaknya untuk Cahaya kuliah. Mungkin bisa juga mama bilang ketika Cahaya misalnya ikut tes sambil lewat, jadi Cahaya nganggur setahun. Jadi kalau sambil kuliah sambil ikut tes, jadi kan kalau misalnya kemarin saya bisa lanjut kuliah gitu. Ada aja kuliah yang berhubungan dengan puisi yang bisa dipakai gitu. Kata mama itu ekonomi atau manajemen. Dia yayain aja gitu. Istilahnya dia bisa bilang sama orang tua siapa yang saya ini udah berani istilahnya berani mengeluarkan pendapat sendiri, jangan hanya mendengarkan orang tua saja. Mungkin saya masuk kan ekonomi, bu Cahaya kan pengen ini, dia bisa mengeluarkan pendapat sendiri. Kecuali itu kan kuliah berbeda ya sama tadi mau ikut tes. Kalau kuliah apa yang Cahaya suka, Saya nggak suka kuliah, saya pernah bilang kayak nggak usah kuliah lagi lah gitu. Kaca nggak sanggup jadi. Jadi mama bilang kayak kuliah jadi. Mungkin nanti ketika saya baru semester 1 ikut tes sudah lewat, jadi kuliah bisa ditinggalkan. Karena kalau kuliah itu kan beda sama sekolah. Kalau kuliah itu kalau lagi kita masuk bisa ini dari ijazah pun misalnya kita punya bisa ambil cuti, misalnya sama di cuti itu setahun, bisa kita cuti. Beda sama sekolah kita kalau nanti kita masih yakin ada ijazah. Kalau kuliah itu ada batasnya 11 tahun, oh baru DO. Atau berapa, 11 semester, 6 tahun, baru DO. Beda sama sekolah, jadi saya bisa kesempatan saya sambil kuliah, sambil ikut tes. Kalau misalnya kuliah yang menurut saya sanggup, jangan mungkin ekonomi ini saya emang nggak sanggup nih soal ekonomi. Saya nggak sanggup untuk istilahnya daripada nanti setengah jalan, mending Cahaya ambil kuliah yang Cahaya sanggup dan saya suka. Coba bisa kita di umur pas mau di kelas 2 atau di kelas 3 itu bisa melakukan pendapat di rumah. Saya nggak sanggup di sini. Kalau saya ini saya uang kakak dan keluarin untuk bayar SPP saya dari kelas 5 setengah jalan. Bisa saya kasih pendapat sama kakak, udah bisa melakukan pendapat sendiri. Karena kalau misalnya kita selalu
mendengarkan orang tua itu mendengarkan dan itu menjadi beban bagi kita, lama-lama kita bisa menggeledak tuh di usia yang udah ini, daripada kita keluarin semua ke orang tuanya. Karena ibu pernah dengar kawan ibu itu dipaksain masuk ke orang ini sama orang tuanya, tapi dia nggak sanggup. Di akhir setengah mau ini dia keluar, mamanya bilang ini, tapi dia bisa membantah apa, karena itu bukan pengalaman yang ibu ingin. Cewek itu udah ada pilihan sendiri, udah tahu pendapat yang bisa membawa pendapat daripada setengah jalan kayak kamu tadi itu terus menggoda, dan orang tuanya nggak bisa apa-apa lagi karena dia nggak sendiri. Dikeluarin pas udah mau siap mau ujiannya dia nggak ikut lagi karena nggak sanggup lagi. Dan orang tuanya bilang, kenapa kamu ini bukan yang dia pengen ya, karena mungkin di umur 23 itu 22 kita kan udah berani ini ya membantah dan mungkin pendapat kita udah ini, kita udah lebih keras lah, istilahnya lebih keras mungkin karena pendam ini keras, jadi dia nggak selesaikan dan orang tuanya nggak mau bisa ngapain lagi. Jadi pengennya kayak dari sekarang ini udah bisa memikirkan di depannya, oh ini saya nggak sanggup untuk bisa selesai. Saya uang orang tua atau saya uang kakaknya mengeluarkan uang, tapi saya nggak sanggup kepalanya, karena daripada membanding sendiri ya, jadi stres ya dengan beban sebelumnya. Saya udah pikul, ditambah nanti kuliah dengan beban. Jadi coba ngobrol aja sama orang tua. Mungkin kalau kita sekarang saya ini bisa mempersiapkan keberanian dulu dengan ibu kakak setiap hari itu pecahkan istilahnya ada orang tuanya ngobrol. Mungkin awal-awal megang aja misalnya dulu, nanti udah setahun gitu saya berpendekatan sama orang tuanya, karena saya nggak sendiri. Mungkin dengan itu saya bisa dekat sama orang tua mendengarkan apa yang saya keluarkan ke dia. Saya bisa dari sekarang aja dulu orang tua biasa, jangan hari dulu mungkin pas ada keberanian udah setahun pendekatan dengan itu dia bisa melakukan saya nggak sendiri lagi, atau bisa bu tahu nggak saya dulu ini saya dulu nangis itu bisa karena kita udah dekat nih sama orangnya, nggak bisa kita keluarin kenapa pasti ya orang ditanya kenapa saya suka ibu banding-bandingkan sama kakak-kakak terus dibandingkan fisik-fisik saya sedih, tapi sekarang saya udah menyadari karena dia bisa menceritakan sama orang tuanya hal yang sebenarnya ke orang tuanya. Jadi setidaknya orang tuanya bukan nanti jadi merasa bersalah ya, tapi lebih saya nggak bisa nih kan anak-anak saya, dia udah jadi lebih introspeksi juga. Orang tua mungkin dia kadang ada orang tua yang belum siap dia untuk mendidik, tapi dia harus dihadapkan dengan dari saya juga harus membantu ibunya untuk bisa jadi ibu yang baik bagi kalian juga. Jangan sampai kalian menganggap rumah itu bukan jadi tempat pulang lagi untuk kita capek nih kita pulang rumah kan. Jangan sampai kita berpikiran rumah itu bukan tempat pulang lagi, bukan tempat meluapkan capek lagi, tapi udah jadi tempat lain yang kalian bisa meluapkan. Karena posisi ibu pengen itu, ibu menganggap rumah itu ada diri dari ibu capek pulang rumah, jadi tempat untuk ibu bertenang lagi, tapi jadi tempat aku pulang dikasih gini lagi makin tenang. Jangan sampai seperti itu. Pengen cara itu bisa lebih bertindak lebih dulu ibu mungkin nggak tahu nggak usah belajar tentang akhirnya ibu udah sendiri. Kalau saya kan ini ada pesan bunda, kadang kawan-kawan juga kawannya, dan sekarang pun saya bisa cerita sama ibu kan ini. Kalau dulu masa itu bukan ada cerita tapi nggak cerita sama guru BK-nya karena guru BK-nya mungkin nggak terlalu ini. Jadi pendam sih dan untuk berani itu juga cukup lama. Dan ibu pengennya saya yang seperti itu. Jangan sampai saya menganggap rumah itu bukan tempat saya pulang. Yang seharusnya tempat tenang, kita anggapnya pulang rumah pasti ada yang gitu. Jadi gimana cara? Misalnya jadi sama ibu nih, pelan-pelan aja pelan-pelan. Ibu nggak paksain saya untuk harus satu hari menyelesaikan masa itu nggak. Ibu maunya cara pelan-pelan, karena itu tahu hal untuk mendekatkan diri dengan orang tua dengan pengalaman pendekatan
itu butuh waktu yang bukan 1 hari 2 hari, kan mungkin berbulan itu susah kita punya tapi itu pengen saya mengumpulkan dukungan saya, cairkan suasana dulu, cairkan suasana di kantornya, baru saya lama-lama nanti menurut, karena nggak mungkin lama-lama bisa siap semuanya, pelan-pelan. Oh hari ini pas ada waktu-waktu yang mungkin saya bisa nyali untuk ajak ngobrol, ada yang ngobrol pelan-pelan. Misalnya satu pembicaraan bisa, oh hari ini hari ini pelan-pelan aja, karena kalau kita paksain itu juga kita pikir ini harus ngomong apa ya, pasti gitu ya, jadi pelan-pelan aja. Kalau misalnya ada kakak cerita apa nih, saya sambungin ini ya kak, saya suasana yang jadi tegang, jadi ceritakan soal kakak pulang juga pelan-pelan kan, malah tidak pelan. Kakak pertama 2, yang pertama kan ini Medan, dan nanti sama suami jadi tinggalnya di Medan, kan di Medan coba ini kan punya berdua kakaknya, dan saya bilang nih saya mau dekat bisa kakak bilang coba katakan suami itu katanya buka kita tuh nggak usah banyak di kalau lagi tapi sering itu sering juga bilang jadi tanggapan kakak gimana kan sebilang kayak kenapa ya ibu kalau udah capek tuh malah mencintai itu kayaknya dia kali sekali itu coba salah udah aja ibu mak itu kayak udah biasa itu bukan kayak nonton aja lah yuk dek berarti saya sekarang kan kalau kamu 6 tahun ya mungkin lama jauh ya saya masuk SMA dia wisuda kuliah tapi 6 tahun coba punya coba ikut dia coba susah coba aja karena kan saya dekat sama kakaknya, beda kalau misalnya saya tuh nggak dekat sama kakaknya agak susah mungkin, tapi kalau misalnya saya dekat sama kakaknya pas di ruang makan bercandanya kakak dulu, bercandanya sama kakak dulu, nanti aja ibunya untuk minum kak mana ini ya kak menurut gimana kayak gitu, coba aja ini biar suasana tuh lama kelamaan bisa jadi suasana yang kalian nggak pegang hati lagi, udah saling cerita-cerita ya, coba dicoba aja karena itu juga sayang saya untuk bisa dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang sebulan 2 bulan saya bisa langsung bertanya itu ibu nggak terlalu maksain karena balik ke diri kita sendiri. Kalau saya pengen begini terus apakah saya sanggup mendengar itu semua? Kalau misalnya saya sanggup itu kan jadi bukannya di akhir, coba dekat pelan-pelan karena saya dekat sama kakak coba ajak kakak untuk bisa pecahkan suasana yang menegangkan itu ya. Ada lagi? Nanti kalau misalnya sebulan nanti bilang bu saya tinggal dekat boleh cerita sama nanti bu kasih nomor HP-nya, jadi misalnya saya ada konsultasi atau apa bisa WA ya kita kiri. Assalamualaikum lebih dalam lagi ya. Terima kasih kan? Iya. Terima kasih ya saya. Sama-sama.